Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita, kuasa nama Yesus. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami ada karena anugerah Tuhan, karena kasih dan kemurahan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami hendak merenungkan firman-Mu. Urapilah kami, agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Saudara yang dikasihi Tuhan, nama Tuhan Yesus Kristus, di mana Yohanes dan Petrus beritakan, adalah nama yang sangat indah, sangat kudus, sangat mulia, berkuasa, dan penuh keajaiban. Nama itu lebih berharga daripada emas, lebih berharga daripada perak. Dari segala yang ada di dunia ini, nama itu lebih berharga dan sangat dibutuhkan semua orang. Nama Yesus, menurut Paulus yang pernah menjelaskan, Filipi pasal 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus Kristus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, jadi nama Yesus itu sangat ajaib, powerful. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita lihat di dalam nama Yesus. Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, nama Yesus itu menyembuhkan. Apapun sakit seseorang, nama Yesus mampu menyembuhkan sakit penyakit itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai ke 3. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Dijelaskan saudara, bahwa ketika akan sembahyang di bait Allah, Petrus dan Yohanes bertemu dengan orang lumpuh yang mengemis di dekat pintu bait Allah, yaitu Gerbang Indah. Dan sudah menjadi kebiasaan orang Israel, ketika mereka hendak pergi beribadah ke bait Allah, melakukan sedekah dan menunjukkan belas kasihan kepada orang miskin. Petrus dan Yohanes hendak ke bait Allah
dan melewati pengemis lumpuh tersebut. Petrus tahu bahwa ia tidak bekerja karena kondisi fisiknya yang membuat ia tidak dapat bekerja. Dan ia mengharapkan sedekah dari orang-orang yang datang ke bait Allah. Yang menarik saudara, ketika orang lumpuh itu memohon sedekah kepada Petrus dan Yohanes, Petrus justru menyuruh orang lumpuh itu melihat, lihatlah kami. Kata lihatlah kami dalam bahasa Yunani artinya blepo, mengamati secara seksama kepada Petrus dan Yohanes. Orang lumpuh itu memandang kepada Petrus dan memegang tangan orang lumpuh itu dan berkata, dan Petrus berkata dan Yohanes juga berkata, kami tidak punya emas, tidak punya perak, tetapi ada yang lebih berharga daripada emas dan perak. Petrus berkata, di dalam nama Tuhan Yesus, berjalanlah, sembuhlah. Mereka memiliki nama Yesus yang berkuasa. Saudara, ada kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi nama Yesus itu mengandung kuasa kesembuhan. Yang kedua saudara, nama Yesus itu ada keselamatan. Ketika orang lumpuh itu disembuhkan, terus berjalan sehingga mujizat terjadi. Maka apa yang terjadi saudara? Petrus dan Yohanes ditangkap keesokan harinya, dipenjara, diperhadapkan dengan para pemimpin orang Yahudi. Dalam sidang itu mereka menanyakan tentang nama yang Petrus Yohanes beritakan. Nama yang mereka gunakan untuk melakukan mujizat tentang nama Yesus Kristus. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-7, lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Dalam pimpinan Roh Kudus, Petrus menjawab tentang nama Yesus Kristus. Saudara, Kisah Para Rasul 4 ayat 10, maka ketahuilah oleh kamu sekalian, oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dan sehat sekarang di depan kamu. Kisah Para Rasul 4 ayat 11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia menjadi batu penjuru. Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi saudara, nama Yesus mengandung kuasa kesembuhan. Nama Yesus juga mengandung keselamatan hidup yang kekal. Saudara, nama itu sangat berkuasa. Bahkan yang lain saudara, di dalam nama Yesus ada pengampunan dosa. Di dalam nama Yesus ada perdamaian dengan Allah. Di dalam nama Yesus tadi kita bahas ada keselamatan. Untuk itu saudara, apapun keadaan saudara, jangan lupa nama Yesus. Nama Yesus Kristus itu penuh kuasa. Nama Yesus Kristus itu menyelamatkan. Bahkan nama Yesus itu mengampuni setiap dosa-dosa kita, dan kita diperdamaikan dengan Allah. Saudara yang kasih Tuhan, nama Yesus itu berkuasa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Sungguh anugerah Tuhan, kami diberikan nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus Kristus. Nama yang berkuasa menyembuhkan, menyelamatkan, menghapus dosa, serta memperdamaikan kami dengan Allah.
nama yang ajaib, bahkan nama yang memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.